Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Walaupun belajar di rumah harus tetap selalu semangat. Oke nak? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kembali bersama Miss Umi di pembelajaran Bahasa Arab kelas 6. Dan ini yang merupakan pertemuan kita yang kedua di bulan kedua ya nak. Oke kakak dan abang, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi nak, Miss harapkan setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu mengetahui dhamir yang tersimpan dalam setiap fi'il madi. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu memahami bagaimana perubahan fi'il madi sesuai dengan dhamirnya. Oke nak. Nah, pembahasan kita masih tetap tentang fi'il madi. Ya, masih ingatkah kamu? Fi'il madi adalah kata kerja bentuk lampau atau yang sudah lewat ya, nak. Artinya sudah dikerjakan. Kemudian dhamirnya itu kan ada 14. Dhamir itu ada 14. Namun yang akan kita bahas hanya 10. Kalau minggu pertama itu sudah kita bahas huwa, hum, hiya, dan huna. Kemudian kita juga sudah membahas yang dhamir anta, antum, anti, dan antuna. Nah, kali ini kita membahas dua dhamir, yaitu ana dan nahnu. Tentu kakak dan abang sudah tahu arti dhamir ana dan nahnu. Kalau nggak tahu boleh dilihat ya nak. Ana artinya saya, kemudian nahnu artinya kami. Ya, ana adalah saya, nahnu artinya kami. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita ke dhamir ana dan juga nahnu, Miss mau mengingatkan kembali kakak dan abang pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu dhamir anta, antum, anti, dan antuna. Ya. Nah, anta itu perubahannya sudah jelas, yaitu ganti baris akhirnya menjadi sukun dan tambahkan huruf ta. Ya, jadi kakak dan abang, yang aslinya itu dia kan di dhamir huwa, yaitu nazoro. Ya, nazoro. Nah, huruf terakhirnya itu adalah ro. Maka yang dimatikan itu adalah huruf terakhirnya, yaitu ro. Maka dari anta, nanti kalau dari dhamir anta, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu itu huruf terakhirnya berbaris sukun. Ya, nak. Jadi, kemudian kalau di ta, dia ditambahkan ta. Jadi nazorta. Kamu laki-laki sudah melihat. Nah, di antum tinggal tambahkan tum. Nazartum. Kalian sudah melihat. Kalian laki-laki sudah melihat. Kemudian kalau di anti tinggal tambahkan ti. Nazarti. Kamu perempuan sudah melihat. Nah, di antuna tinggal tambahkan tuna. Jadi nazartunna. Kalian perempuan sudah melihat. Oke. Nah, sama seperti di awal, ini hanya beda kata, yaitu kata ba. Maka huruf terakhirnya itu dimatikan jadi kata be. Maka nanti bunyinya dari anta, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu, bunyinya itu adalah kata be, kata be, kata be. Nah, tinggal lagi ada penambahan huruf. Kalau di anta ditambahkan huruf ta, jadi kata beta. Kalau di antum kata betum, anti kata beti, antuna kata betuna. Ya nak. Oke. Nah, ini masih sama, hanya beda kata, yaitu akala. Asalnya dari akala, huruf terakhirnya itu adalah la. Maka matikan huruf terakhirnya jadi akal. Ini berlaku untuk anta, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu. Ya nak, jadi nanti bunyinya sama, akal, akal, akal. Nah, jadi hanya ada penambahan huruf. Nah, kalau di anta ditambahkan ta, jadi akal ta.
Kalau di antum tambahkan tum jadi akaltum. Kalau di anti tambahkan ti jadi akalti. Kalau antunna jadi akaltunna. Tambahkan tunna. Gampang kan ya? Gampang insya Allah. Nah, kali ini masuklah kita ke materi kita hari ini, yaitu domir ana dan nahnu. Ya Kak, hanya dua ya, ana dan nahnu. Bagaimana cara proses atau mengubahnya, Miss? Bisa dilihat kalau di ana ganti baris akhir menjadi sukun dan ditambahkan huruf tu. Nah, kalau Miss bilang tadi nazor ya, nazor kan huruf awalnya kan dia nazoro. Kalau di huwa itu nazoro. Maka kalau di ana diana hanya ditambahkan tu. Jadi Miss bilang tadi dari anta, antum, anti, antuna, ana, dan nahnu itu huruf terakhirnya selalu mati. Harus dimatikan. Kemudian nanti penambahan hurufnya baru beda-beda. Nah, kalau di anta dia penambahannya ta, di antum dia penambahannya tum, kalau di anti penambahannya ti, kalau di antuna dia penambahannya tunna. Nah, kalau di ana penambahannya adalah tu. Jadi bunyinya nazar tu. Jadi kalau bilang nazar tu artinya saya sudah melihat. Paham ya nak? Nazar tu, saya sudah melihat. Nah, begitupun di nahnu. Ganti baris akhir menjadi sukun dan ditambahkan na. Ingat ya nak, nanya panjang. Ya, nanya panjang. Nanti kalau nggak dipanjangkan salah. Ya nak, nanti kalau dia nggak dipanjangkan jadi kata-katanya nanti sama seperti hunna. Ya, jadi dia harus dipanjangkan. Oke. Nah, kalau di nahnu ganti huruf akhirnya berbaris sukun dan tambahkan na. Nah, bunyinya jadi berubah dari nazoro jadi nazorna. Kami sudah melihat. Ya. Kalau di ana nazortu, kalau di nahnu nazorna. Kan biasa kita kalau misalkan kita lagi belajar Miss bilang, "Fahimtum?" Kakak dan abang jawab, "Fahimna." Artinya kami sudah paham. Paham ya, Nak? Oke. Ya, ini adalah masih sama, hanya beda kata, yaitu kataba ya, dari kata kataba yang menulis. Nah, kalau di domir ana ganti huruf akhir menjadi baris sukun dan tambahkan tu. Jadi bunyinya kata betu. Saya sudah menulis. Nah, kalau di nahnu pun sama, ganti baris akhir menjadi sukun dan ditambahkan na. Bunyinya jadi kata bena. Kami sudah menulis. Miss boleh nanya nggak panjang? Boleh, tapi nanti di domir huwa, di domir hunna. Ya, kalau dia nahnu dia wajib berbaris, dia wajib di panjang ya, nak harus ada penambahan alifnya. Jadi nah. Oke, kakak dan abang. Next. Nah, ini masih sama ya, hanya beda kata. Kalau ini yang ketiga ini dari kata akala. Ya nak, akala berarti kalau dia di domir ana jadi akal tu. Ya, saya sudah makan. Kalau di domir nahnu dia jadi akalna. Kami sudah makan. Ya kakak dan abang. Jadi ini sebenarnya adalah rumus ya nak, rumus. Nah ini berlaku semua kata. Contoh misalnya bahasa Arabnya minum, syariba. Nah kalau saya sudah minum, syaribatu. Kalau kami sudah minum, syaribana. Atau misalnya darosa artinya belajar. Nah kalau misalkan saya sudah belajar, darostu. Kalau kami sudah belajar, darosna. Begitu. Atau misalnya bahasa Arab masuk, dakhala. Jadi kalau bilangkan saya sudah masuk, dakhaltu. Kalau misalkan bilang kami sudah masuk, dakhalna. Begitu ya nak. Jadi rumusnya ini itu yang kotak putih bertuliskan tinta biru itu berlaku ke semua kata kerja yang berbentuk fiil madi ya nak. Jadi bukan hanya kata-kata di bawah itu aja. Oke. Nah, tugas kakak dan abang untuk minggu ini adalah itu ada kata doroba dan laiba.
Ya nak, doroba itu artinya dia laki-laki sudah memukul, laiba artinya dia laki-laki sudah memukul. Nah, doroba dan laiba ini domirnya masih huwa. Nah, tugas kakak dan abang, silahkan kakak dan abang ganti doroba ini. Kalau dia di domir ana, dia berubah jadi apa? Silahkan kakak isi di sini. Ya, silahkan kakak isi di kotak warna hijau di bawah ana. Kemudian artinya jadi apa? Silahkan ditulis di sini. Berarti nanti dia artinya nggak dia lagi. Berarti sudah saya karena kan ana. Oke kakak. Kemudian di nahnu. Nah, doroba ini kalau di domir nahnu dia berubah jadi apa? Silahkan ditulis di kotak warna hijau dan artinya silahkan ditulis di bawah, paling bawah terjemahannya ya nak. Kemudian laiba. Ya, laiba ini, nah laiba artinya dia laki-laki sudah bermain. Nah, kalau misalkan dia sudah ketika dia di domir ana, maka bagaimana bunyinya? Dia seperti apa jadinya? Silahkan ditulis di kotak warna hijau di bawah ana, kemudian terjemahannya nanti di sini. Kemudian kalau dia di domir nahnu, laiba itu berubah jadi apa? Silahkan ditulis di kotak warna hijau di bawah nahnu, kemudian terjemahannya di bawahnya. Ya nak, serasa gampang ya. Jadi nanti ini tugasnya doroba, domir ana dan nahnu itu berubah jadi apa? Kemudian laiba, kalau di ana dan nahnu dia jadi apa? Jadi ada 4 nanti anak. Masing-masing 2. Doroba ada 2, laiba ada 2, yaitu sama-sama domir ana dan nahnu. Oke kakak dan abang, rasa kakak dan abang sudah paham pembelajaran kita hari ini. Dan kalau misalkan ada yang belum paham, boleh diulangi ke belakang lagi videonya. Dan usahakan setiap melihat video materi kita jangan di skip atau dipercepat ya nak. Kenapa? Karena nanti akan kakak nggak paham ya. Nanti nggak paham. Jadi kalau misalkan masih belum paham boleh diulangi videonya, atau kalau nggak paham juga boleh langsung ditanyakan kepada Miss Umi ya nak. Jangan malu, nanti malu bertanya jadi nggak paham pelajarannya. Oke kakak dan abang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Ilal liqa. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.